berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, God lover yang sungguh-sungguh berbahagia. Hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Raise and God. Kita percaya bahwa situasi atau keadaan apapun yang sedang kita alami, Bapa kita di surga itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita sedang letih lesu, berbeban berat, kita sedang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja, jangan hanya lari dengan hal-hal yang lain yang justru tidak menyelesaikan masalah. Yang terbaik adalah mari lari kepada Tuhan, hampiri Dia, karena Tuhan sudah mengundang kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan tempat terbaik bagi kita untuk lari dari semua masalah kita, membawa beban hidup kita. Dia akan memberi kita kelegaan yang kita butuhkan, ketenangan hati, kekuatan untuk bisa menanggung segala perkara, kesanggupan menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Anugerahnya menyertai kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah Bapa di surga sempurna adanya bagi kami. Melalui Yesus Kristus kami semua selalu diundang untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu, membawa semua pergumulan, semua permasalahan hidup kami. Karena Tuhan tidak menginginkan kami dalam keadaan stres terus-menerus, tertekan terus-menerus, tertindih dengan beban berat dalam keputusasaan karena tidak sanggup untuk menanggungnya. Tuhan ingin memberi kami kelegaan, kelepasan, supaya sebagai anak-anak Allah kami bisa bersuka cita, kami menjadi kuat dan cakap melakukan segala perkara. Karya Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kelemahan kami, supaya nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan. Kami datang kepadamu Bapa dengan semua pergumulan hidup kami, dengan korban syukur kami di hadapan-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami dan hati kami kepadamu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu hari lagi Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu yang memenuhi setiap kami. Kami mau bersyukur Tuhan malam ini. Hanya kepadamu Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan sharing pentingnya sebuah komitmen dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya akan bacakan ada satu pertanyaan. Mengapa orang Kristen sekarang termasuk yang sudah melayani begitu mudah untuk pindah gereja? Apakah hal ini sesuatu yang biasa dan dibenarkan oleh Tuhan? Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Saudara-saudara, ada banyak alasan orang pindah gereja. Bisa karena putus pacar, pindah gereja. Satu gereja kan nggak enak. Ada yang karena bertengkar, konflik dengan saudara-saudara yang lain. Atau karena ada masalah keuangan, pinjam uang ke teman gereja nggak bisa bayar, akhirnya pindah. Tetapi ada juga yang terkait kekecewaan, bisa kecewa dengan gembalanya, kecewa dengan yang melayani, kecewa dengan majelis gereja, ada kekecewaan, akhirnya dia pindah gereja. Ada banyak alasan orang pindah gereja. Tetapi apakah itu dibenarkan? Kita lihat dulu kasus per kasus. Yang jelas Tuhan ajarkan kepada kita pentingnya satu komitmen. Dalam komitmen itu orang tidak akan pindah-pindah begitu saja. Komitmen itu apa sih? Komitmen adalah sebuah tekad untuk mewujudkan janji yang pernah kita buat. Jadi kalau kita berjanji kepada Tuhan, kita harus penuhi apapun keadaannya. Situasinya enak atau enggak enak, ada masalah atau tidak. Tapi karena kita sudah berjanji kepada Tuhan, mestinya kita lakukan. Bukankah setiap akhir tahun orang Kristen itu senang sekali buat komitmen pada Tuhan kan? Buat resolusi, buat janji kepada Tuhan. Surga itu dipenuhi dengan janji-janjinya orang Kristen nih. Di akhir tahun. Tapi awal tahun masih semangat. Bulan kedua masih semangat, bulan ketiga mulai agak turun. Kembali diingatkan pas Jumat Agung dan Paskah, kembali semangat lagi. Tapi beberapa bulan menurun begitu. Lalu akhir tahun lupa bahwa pernah janji tahun lalu, janjinya apa ya? Buat janji yang baru gitu ya. Nah, kalau kita janjinya saja lupa, begitu ada masalah juga kita begitu mudah untuk meninggalkannya, itu namanya tidak komitmen. Kalau gitu berarti sebenarnya apa sih pentingnya komitmen nih Pak dalam kehidupan kita sehari-hari? Sangat penting sekali. Sebenarnya hidup ini tanpa komitmen berarti semua hal dari sisi relasi manusia pasti tidak akan jalan dengan baik. Semua kehidupan di dunia ini tanpa komitmen, akhirnya semuanya akan berantakan. Karena komitmen ini menjadi landasan hubungan yang benar, hubungan yang berkesinambungan, hubungan yang langgeng. Komitmen ini jadi dasar kehidupan kita. Kalau kita lihat Alkitab sajalah ya, Tuhan Yesus itu punya komitmen. Kalau dia nggak berkomitmen mengasihi manusia, Allah tidak berkomitmen untuk mengasihi manusia, tetap mengasihi manusia. Kan tidak perlu dia datang ke dunia ini hanya untuk disalibkan. Karena komitmennya yang luar biasa, rela berkorban luar biasa. Saya ingin kita membuka Kejadian, ada satu perikop yang memberi kita gambaran komitmen itu memang sangat penting sekali. Ketika orang berubah harusnya komitmennya itu menjadi semakin kuat. Kejadian pasal 44, kalau kita baca ayat 16. Yehuda berkata kepada Yusuf, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku, apakah yang akan kami jawab, dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan-kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Kita tahu kisahnya kan, Yusuf sedang menguji apakah mereka setia sebagai saudara saling melindungi atau tidak. Ternyata sikap Yehuda menunjukkan bahwa anak-anak Yakub ini persaudaraannya semakin kuat. Mereka sudah berubah. Mereka tidak hanya menyelamatkan diri, tetapi mereka saling melindungi. Yehuda berani tampil berkata kepada Yusuf. Ayat 17, Yusuf kemudian berkata, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian, pada siapa kedapatan
Piala itu dialah yang akan menjadi budakku, tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Yusuf menyuruh Yehuda dan saudara-saudara lain, kalau gitu kalian pulang saja, tetapi Benyamin ini jadi budakku karena dia kedapatan mencuri piala perakku. Yehuda kembali ingat, kemudian di ayat 18 dan selanjutnya dia mulai cerita bahwa dia menanggung Benyamin. Kalau terjadi apa-apa, dia sudah berjanji kepada ayahnya, aku bertanggung jawab. Aku akan membawa kembali Benyamin kepadamu ayah. Ini adalah janji Yehuda. Ketika kondisi sulit itu terjadi, ayat 18 dan selanjutnya Yehuda cerita itu, kemudian ayat 33 dan 34 nih. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Saudara perhatikan, dulu Yehuda dan saudara-saudaranya yang lain tega menghancurkan hati ayahnya karena kecemburuannya terhadap Yusuf. Mereka menjual Yusuf. Tetapi sekarang beda, cara dia bicara itu kan beda. Aku tanggung Benyamin pulang kepada ayah. Ketika ada situasi yang mengancam adiknya nggak bisa pulang ini. Karena Yusuf berkata, kalian boleh pulang tetapi Benyamin jadi budakku. Yehuda menyerahkan dirinya. Aku saja yang jadi budak, tetapi Benyamin harus pulang kepada ayahku. Dan tadi kalimat terakhir, nggak mungkin aku bisa melihat hati ayahku kembali hancur. Hati ayahku menjadi berduka cita luar biasa kalau Benyamin tidak pulang. Biarlah aku yang jadi budakmu sampai mati, asal hati ayahku tidak berduka cita lagi. Ini perubahan yang sangat besar. Dari janji yang diucapkan kepada ayahnya, alami situasi sulit, bahkan dia akhirnya rela serahkan dirinya untuk menyelesaikan janjinya itu. Janjinya bukan sekedar perkataan kepada ayahnya. Ini namanya komitmen. Komitmen. Dunia ini menjadi rusak karena ada banyak orang tidak mau berkomitmen. Mulai dari keluarga. Rumah tangga berantakan karena apa? Karena seorang kepala keluarga tidak ambil komitmennya sebagai kepala keluarga yang mengayomi, yang menyediakan, yang bertanggung jawab, yang memimpin dan melindungi keluarganya sehingga banyak rumah tangga berantakan. Pasangan suami istri akhirnya terpaksa harus bercerai karena apa? Dua-duanya sudah tidak mau berkomitmen lagi atau salah satunya tidak mau berkomitmen lagi. Alasannya apa? Ada situasi yang sulit, ada masalah yang sulit. Mereka lupa bahwa ketika menikah di hadapan Tuhan, mereka sudah berjanji untuk menjadi satu. Tidak ada situasi apapun yang memisahkan mereka. Baik susah maupun senang, baik miskin maupun kaya, baik sakit maupun sehat. Tidak ada yang bisa memisahkanku darimu sampai ajal memisahkan kita. Itu kan janji pernikahan. Tapi saya nggak tahu apakah saudara ketika menikah janjinya seperti itu. Tetapi kalau menikah dalam pemberkatan di gereja pasti janjinya seperti itu. Ketika ada masalah lupa bahwa pernah berjanji seperti itu. Ketika suaminya sakit, istrinya mulai berpikir, siapa penggantinya? Ketika istrinya tidak seperti yang dia harapkan, mulai berpikir, mungkin ada cadangan. Ketika semua pernikahannya kondisinya kelihatannya baik-baik saja, tetapi semua berjalan rutin, membosankan kelihatannya. Mulai ada yang berpikir buka cabang. Jadi ada banyak hal yang kadang-kadang mengapa bisa terjadi? Akhirnya berantakan pernikahannya, rumah tangganya karena tidak ada komitmen lagi ketika ada masalah. Bahkan ketika anak-anak kehilangan arah, mereka lebih senang di jalanan daripada di rumah. Mereka lebih nyaman dengan komunitas orang di rumah, teman-teman sebayanya daripada berkumpul dengan keluarga. Seringkali itu terjadi karena orang tua tidak punya komitmen untuk sungguh-sungguh mengasuh anaknya, mendidik anaknya,
dan memberi waktu yang terbaik untuk anak-anaknya. Orang tua terlalu sibuk, tidak punya waktu yang berkualitas terhadap anak-anaknya. Akibatnya anak-anaknya kehilangan arah. Mereka mencari jati dirinya di luar rumah. Mereka mencari jalan hidupnya di luar rumah, bukan dalam pimpinan hikmat orang tuanya. Karena apa? Orang tua tidak mau ambil komitmennya. Termasuk kenapa satu pelayanan, satu gereja tidak berkembang. Pelayanan tidak berjalan dengan baik. Karena seringkali yang melayani tidak punya komitmen. Sungguh-sungguh. Asal melayani itu sebagai sebuah rutinitas, tidak punya komitmen yang kuat, berjanji betul. Tuhan ketika menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan aku mau melayani. Ketika Tuhan aku melayani, pasti Tuhan pakai aku menjadi berkat bagi banyak orang, membawa kemuliaan-Mu. Tetapi ketika melayani seringkali tidak ada komitmen, asal-asalan ketika melayani. Itu yang membuat pelayanan tidak berkembang, gereja tidak bertumbuh dengan baik. Atau kadangkala hanya orang tertentu yang begitu jerih lelah luar biasa, jemaat hanya jadi penonton. Jemaat tidak mendukung orang yang melayani. Jemaat hanya jadi pengamat. Kalau dia suka, ya dia senang, tapi kalau nggak suka, berkeluh kesah, mengkritik, tetapi tidak buat apa-apa. Karena terlalu sedikit jemaat yang berkomitmen untuk mendukung pekerjaan Tuhan, akibatnya gerejanya ya pasti akan terhambat. Situasi itu masuk juga di dunia kerja juga seperti itu kan. Kenapa sebuah perusahaan tidak berjalan dengan baik? Sebuah bisnis tidak berjalan dengan baik, yang bekerja tidak punya komitmen. Kita sudah sering dengar lah kalau ada bos rajin sekali, nggak ada bos asal-asalan, gitu kan terjadi. Itu artinya tidak punya komitmen, akibatnya pekerjaannya juga tidak produktif karena tidak punya komitmen. Tetapi kalau kita lihat orang-orang yang punya komitmen, walaupun prosesnya lambat, tetapi kalau orang komitmen itu kan tekun. Orang komitmen itu tidak mau menyerah. Orang komitmen itu tidak mau cari alasan untuk meninggalkan apa yang dia sudah janjikan itu. Dia akan lakukan. Pasti akan ada hasilnya yang luar biasa. Pasti apa yang kita kerjakan berhasil. Apa yang kita kerjakan pasti berbuah. Karena kita punya komitmen. Demikian juga dalam keluarga kita. Kalau kita punya komitmen, kepala keluarga berkomitmen untuk memimpin, melindungi keluarganya. Keluarganya pasti jalan dengan baik. Kalau orang yang berkomitmen itu kan pasti dia beri waktu. Beri waktu. Nggak mungkin juga kan aku berkomitmen tetapi ya sisa-sisa waktuku saja. Tidak. Bagian tanggung jawab dia akan beri waktu terbaik itu. Orang tua kalau komitmen mendidik anaknya tidak akan diberikan sisa-sisa waktunya untuk anaknya kalau sempat. Enggak. Dia akan beri waktu khusus. Yang lain kurang penting. Kalau dia punya komitmen dengan keluarganya, dengan anaknya, keluarganya itu pasti diberi waktu yang terbaik. Bukan sisa-sisa waktunya. Sudah capek kerja, capek pelayanan, pulang ke rumah, sudah letih, sudah sangat capek, akhirnya langsung tidur saja. Iya sih masih di rumah, tetapi tidak ambil tanggung jawab. Itu enggak komitmen. Kalau orang komitmen pasti ambil tanggung jawabnya. Bahkan kalau ada masalah, dia akan hadir untuk menyelesaikan masalah. Orang yang komitmen itu seperti itu. Jadi saudara-saudara, apa komitmenmu di hadapan Tuhan dalam hidupmu? Apa komitmenmu di hadapan Tuhan untuk keluargamu? Apa komitmenmu dalam pekerjaanmu di hadapan Tuhan? Apa komitmenmu dalam pelayanan? Setiap kita pasti punya komitmen. Setiap kita pasti punya janji untuk lakukan sesuatu untuk orang lain, untuk Tuhan. Apapun janjimu itu, yang Tuhan ingin lihat adalah bagaimana tekadmu untuk mewujudkan janjimu itu. Bagian ini Tuhan sudah mulai. Ketika Tuhan berkata Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, harus dihukum, diusir dari Taman Eden. Tetapi Tuhan berjanji apa? Dari keturunanmu
nanti akan lahir. Bahasa umumnya ya, akan lahir itu juru selamat yang akan menyelamatkanmu. Itu sejak di Kejadian pasal 3 Tuhan sudah janji. Dan itu juga yang dilakukan oleh Bapa di surga itu. Setelah sekian lama, kalau kita baca perjanjian lama, para nabi sudah berjanji, menyatakan janji Tuhan bahwa Allah akan mengutus juru selamat, akan menyelamatkan, akan menebus dosa. Itu sudah diungkapkan kepada para nabi, disampaikan kepada umatnya. Dan itu semua digenapi oleh Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan hidup Yesus dari lahir sampai kematiannya, kita akan temukan ternyata semua hal yang terjadi dalam hidup Yesus tidak kebetulan. Itu penggenapan janji Bapa di surga. Karena dia bisa dipegang janjinya, bisa dipegang perkataannya. Bagaimana kita yang dengan bangga kita berkata, kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Allah. Apakah kita juga punya komitmen seperti Bapa kita di surga? Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah punya komitmen yang tidak perlu diragukan lagi. Ketika Engkau berjanji akan menyelamatkan manusia yang berdosa, ketika Engkau berjanji akan menyertai kami, ketika Engkau berjanji akan memberkati kami, ketika Engkau berjanji akan melindungi kami, semua janji-Mu Bapa, sungguh-sungguh Engkau tepati. Tidak ada satu perkataan-Mu yang akhirnya Engkau lupakan. Bahkan Engkau sangkal. Engkau punya komitmen yang luar biasa. Ketika Engkau berkata-kata, itu pasti akan Engkau lakukan. Kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus Engkau memberi kami kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi biarlah kami juga bertumbuh serupa dengan Yesus Kristus, menjadi serupa dengan Engkau sebagai Bapa yang sempurna. Dalam hidup ini begitu mudah kami berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada pasangan kami, berjanji kepada anak-anak, berjanji kepada sahabat kami, berjanji kepada saudara-saudara seiman kami, berjanji kepada hamba-hamba-Mu untuk melayani. Begitu banyak janji-janji yang kami ucapkan kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tetapi begitu mudah kami melupakannya. Karena dalam perjalanannya ada masalah datang, ada tantangan datang. Hati kami tidak bersuka cita karena ada kekecewaan, ada ketersinggungan, ada kemarahan, ada sakit hati. Dan kami lupa dengan janji kami. Kami begitu mudah melupakan dan meninggalkannya. Tuhan ampuni kami tidak menunjukkan sebagai pribadi yang benar-benar kami ini adalah anak-anak Tuhan. Kami ini adalah anak-anak Allah. Tuhan ampuni kami. Biarlah saat ini seperti Yehuda yang begitu berani berkomitmen kepada ayahnya untuk membawa kembali Benyamin. Dan dia rela menyerahkan dirinya untuk menggantikan Benyamin menjadi budak. Dan itu juga sudah Engkau nyatakan bagaimana Yesus Kristus hadir sebagai hamba yang menyerahkan diri untuk melayani dan mati di atas kayu salib bagi kami semua. Kami juga belajar untuk memegang teguh komitmen kami di hadapan Tuhan. Janji apapun yang pernah kami ucapkan, kami tidak akan lupakan. Beri kami kekuatan Bapa. Beri kami kesanggupan untuk mewujudkannya. Ketika ada hal-hal yang membuat hati kami menjadi sakit, ketika perjalanan kami menemui rintangan yang begitu berat, beri kami keteguhan hati untuk terus melangkah. Beri kami keteguhan hati untuk menyelesaikan semua konflik-konflik dalam batin kami, sehingga kami terus memiliki kasih karunia kepada orang-orang yang sudah menyakiti kami, dan kami punya kekuatan yang dari Tuhan untuk terus melangkah maju. Kami sangat percaya kalau kami menjadi anak-anak Allah yang punya komitmen, maka perjalanan kami akan
semakin hari semakin masuk dalam pengenapan janji-janji Tuhan. Akan banyak berkat yang Tuhan sediakan, ada banyak kemuliaan yang Tuhan sediakan. Kami akan melewati situasi sulit, permasalahan, pergumulan, rintangan apapun, dan akhirnya kami sampai pada pengenapan janji itu, di mana Tuhan sudah siapkan kehidupan yang mulia, Tuhan siapkan berkat yang begitu indah dalam hidup kami. Dengan situasi itu, nama Bapa di surga dimuliakan melalui hidup kami semuanya. Tuhan berkati setiap kepala keluarga supaya mereka kembali berkomitmen dengan rumah tangganya. Tuhan berkati pasangan satu sama lain, mereka berkomitmen satu sama lain. Orang tua bisa berkomitmen terhadap anak-anaknya. Saudara satu sama lain bisa saling berkomitmen sebagai saudara. Sahabat dengan sahabat, semua kembali ambil komitmennya. Demikian juga saudara-saudara jemaatmu yang terlibat dalam pelayanan, yang sudah meninggalkan pelayanan, biarlah mereka juga boleh berani kembali mengambil komitmennya dalam Tuhan. Setiap komitmen yang mereka buat, Tuhan limpahi dengan anugerah-Mu, Tuhan limpahi dengan kekuatan-Mu, Tuhan limpahi dengan berkat-berkat-Mu. Nama Bapa dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, perjalanan hidup kita tidak selalu mudah memang, tetapi tetap apa yang pernah engkau janjikan kepada Tuhan terus kerjakan, karena Tuhan ingin menjadikan kita pribadi yang menyatakan rencananya yang agung. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan rumah tangga, sedang sakit, sedang ada masalah dalam pekerjaan saudara, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Selalu percaya, selalu berharap Tuhan itu Bapa yang mengasihimu akan memberi jalan keluar terbaik dalam hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.